Dokter Susan, saya lihat Anda bawa teman Anda di bawah itu. Itu siapa? Ini namanya Gandhi. Siapa? Namanya Gandhi. Gandhi. Yang namain Gandhi bukan saya, yang namain mbak-mbaknya yang jaga. Kenapa? Gak tahu saya tanya. Itu siapa namanya Gandhi. Saya mau bawa acara Pak Jaya mengenai jagal. Ya Gandhi aja deh Bu. Gandhi itu yang mana? Ya itu, ya udah tuh lihat Gandhi, oke. Tapi dia semua anjing saya kenal saya, tapi yang namain biar orang lain, terus kadang-kadang ya supaya anjing saya nggak terlalu kehilangan saya. Iya, dan Anda memang menjaga jangan sampai anjing itu tergantung kepada Anda. Iya. Ya, bukan main. Nah, kenapa Anda bawa Gandhi ini ke saya? Hari ini topiknya kita sebenarnya kemarin habis gerebek jagal kapuk. Detailnya seharusnya yang jelasin rekan saya Doni Hendaru dan Christian Jusapale dari Animal Hope Shelter, Doni Hendaru dari Animal Defender. Tapi nggak tahu mungkin lalu Masih lintas macet, Jakarta nggak apa-apa. macet banget. Jadi, nah, apakah ini yang Anda selamatkan juga dari jagal? Ini bukan jagal kapuk. Ini udah setahun yang lalu dari jagal di Cawang. Ada berapa jagal di Jakarta ini? Yang paling besar pusatnya Jakarta Timur, Cawang. Kalau jagal, Jakarta jagalnya udah berkurang jauh. Mereka undang-undangnya belum kuat, perda-perdanya belum kuat. Itu saya butuh juga dukungan. Perda itu harus disahkan oleh pihak yang berwenang, harus punya kekuatan. Kita mau audiensi sama DPRD kok untuk memperkuat undang-undang. Nah, mungkin cara saya salah. Orang itu sebenarnya hanya menyuruh saya menyelamatkan jagal. Jadi saya salah kalau Pale sama Doni lebih gerebek modelnya karena mereka pria. Kalau saya waktu itu orang itu sebetulnya menebus untuk saya. Tapi dia nggak mungkin bawa anjingnya pulang. Jadi anjing itu ditebus sama dia, dibawa ke saya. Cuman cara ini menyebabkan si orangnya tambah kaya, si jagal ini. Ibu itu udah pinter sekali. Dia seorang ibu-ibu udah tua, udah susah lah diceritainnya, udah susah itu orang diceritain secara kesehatan. Nah, secara ekonomi ibu itu tidak perlu penghasilan jagal ini. Terus dia udah pinter, dia nggak akan motong anjingnya di tempatnya. Karena dia tahu bahwa penyayang ini gerakannya udah keras sekali, udah ketat sekali. Jadi dia mengurangi jagal di tempat dia. Tapi kebutuhan daging anjing masih tinggi, jadi dia ngirimnya udah nggak tahu dia jagal di mana, ngirimnya udah berbentuk anjing, apa orangnya disuruh beli jagalnya di tempat lain. Ibu itu udah berhati-hati banget. Kayaknya dia udah cukup ahli ibunya. Udah berumur, seorang perempuan. Secara ekonomi, orang itu tidak butuh perdagangan anjing ini. Kalau yang lain, nggak tahu yang kecil-kecil, tapi perkembangan pejantan 14 tahun adalah jagal Jakarta itu udah berkurang jauh. Orang udah mulai takut motong terang-terangan terbuka. Pasar Senen yang digerebek sama Doni udah mulai jarang jual daging anjing, walaupun dikatakan sama orang kalau sembunyi-sembunyi sebelum subuh masih ada. Kayak narkoba gitu. Iya, nah memang undang-undang tidak kuat, tapi rupanya gerakan moralnya cukup kuat. Nah kalau pesta-pesta keluarga yang menghidangkan daging anjing, itu mungkin 1-2 ada, tapi nggak ada jagol yang massal kayak pesta anjing gitu, udah nggak terlalu banyak kalau DKI. Cuman kita punya daerah-daerah perbatasan antara Jakarta dengan Bogor, Jakarta dengan Banten, Tangerang, Jakarta dengan Bekasi, itu ada daerah yang batas banget. Disitulah jagal-jagal itu berkumpul. Jadi masuk ke Jakarta itu bentuknya daging. Ada perhimpunannya gitu. Ada. Itu mereka bukan pekerjaan kecil. Mereka itu pekerjaan besar. Itu cash yang beredar itu besar, bukan kecil. Beberapa orang datang dari negara Asia kayak Korea, Cina yang masih dari daratan, dia tahu kelemahan undang-undang, dia masih makan. Dia carinya di Indonesia. Itulah. Ibu, kenapa Anda menyelamatkan anjing-anjing ini dari jagal? Tapi kan kita tahu, ya minimal saya tahu juga, bahwa jagal kan yang banyak kambing juga dijagal, ayam dijagal, sapi dijagal, babi dijagal.
Nah, kenapa yang Anda lindungi kok anjing? Kalau ngelindungin yang hewan ternak, bahasanya bukan ngelindungi, itu beli, kan ada nilai jual. Saya agak kerepotan belinya. Kalau kuda sebenarnya juga dijaga. Oh, Kalau mau saya ditanya, saya nggak tega. Kalau mau lebaran haji lebih baik nggak keluar rumah sama sekali sampai tanya-tanya udah selesai belum, nah gitu, nggak tega. Tapi dan kan Anda kalau nggak salah memang vegetarian. saya tidak makan daging. Saya bukan vegan, vegetarian, nggak keras di istilah itu. Saya nggak makan yang hewan yang bernyawa, yang bertulang belakang, udah jadi ikan ke sana, udah nggak makan saya. Oke. Mulai denger-denger tadinya masih makan seafood, tapi kata teman saya matiin udangnya juga mengerikan. Jadi kadang-kadang kalau makan jadi ngerem-ngerem juga. Agak takut gitu deh. Jadi pada hakikatnya Dokter Susan ini memang menyayangi makhluk hidup. Iya, kalau bisa mungkin di dunia Eropa Utara sama di Amerika Utara kebudayaan makan dagingnya malah udah lebih kurang dari kita. Mereka udah lebih biasa mengenai istilah vegan, itu mulai biasa pas sekarang dibandingin tahun 70 kan mereka makan steaknya lebih banyak. Iya, iya, Tapi kok kayaknya sekarang mereka udah mulai mendekatkan diri ke vegan juga. Kalau meminta seluruh dunia nggak makan dagingnya juga nggak mungkin. Tapi Eropa Utara mencari vegan itu udah minimal lebih saya nggak gampang. mau, saya tetap makan daging. Ya, tapi kenapa untuk anjing ini dimakan oleh kelompok masyarakat tertentu, tetapi masyarakat tertentu juga tidak mau makan anjing ini? Kalau ditanya undang-undangnya, saya belum punya cukup. Bukan undang-undangnya, tapi kebudayaannya. Kebudayaannya saya belum punya. Kenapa negara seperti bekas penjajah kita Belanda atau Jepang mulai nggak makan daging anjing itu, saya belum nemu titiknya. Tapi prinsipnya ini kan hewan kesayangan, bukan hewan ternak. Terus kucing juga hewan kesayangan, kita nggak makan seperti itu. Terus yang logika aja kita nggak makan elang misalnya, cuma logika aja Pak. Jadi walaupun ada beberapa arwana yang mulai dimakan, ya itu memang makanan mewah mungkin ya. Tapi ya itu saya nggak, kita makan untuk hidup bukan untuk makan, itu lebih banyak seperti itu. Oh ya ya, jadi Ya Anda kan? kebalikannya saya ya. Kalau saya makan untuk Anda makan untuk hidup, saya hidup untuk makan. Oke. Nah, tapi menarik justru bagaimana saya sebagai seorang yang tega makan daging makhluk hidup ini, tapi Anda tidak tega, tapi biar bagaimana saya sangat menghormati Anda, ya. Saya anggap Anda orang baik lah di situlah. Nah, sekarang Anda coba cerita tentang si Gandhi ini. Ini Gandhi ini kenapa kok mulutnya kok ada bekas-bekas luka itu? Kalau yang diambil sama teman-teman kemarin itu agak lebih manusiawi atau hewani. Jadi dia bentuknya masih kandang. Oh. Walaupun akan kasihan juga kalau dia ngeliat temannya dibantai. Tapi kalau yang ini, dia diikat mulutnya, diikat tangannya, dibawa dari pesisir-pesisir Jawa Barat untuk dijaga di Jakarta. Kenapa kok mulutnya harus diikat dan tangannya diikat? Takut kabur, kan ada nilainya. Takut kabur, takut gigit, takut bersuara. Jadi waktu ngejaga kalau bisa nggak ada suaranya. Jadi tetangganya nggak denger, kan di Jakarta masih diprotes kalau ngejaga. Tapi apakah beliau-beliau ini merasakan ketakutan itu? Kok tahu? Kalau baru ditolong itu gemeteran, terus minumnya banyak. Kita naik kondisi, kalau yang kemarin punyanya Pale itu agak baik, agak mendingan, kondisinya nggak begitu jelek. Ini kalau yang dari pesisir Jawa itu kan 12 jam, 13 perjalanan, nggak makan minum 3 hari, itu kan udah parah banget dehidrasinya. Rata-rata harus diinfusin, kita minum banyak. Terus nggak boleh makan mendadak banyak mati kalau makan. Nah, Dia harus direm-rem dulu. Anda alami itu? Alamin, kalau terlalu cepat makan dia mati. Jadi nggak boleh makan dog food, makan bubur. Dia harus direm-rem, tarik dulu, minum yang banyak. Harus pelan-pelan, kalau nggak ya lewat. Dan itu pertanda memang penderitaan. Jadi mereka tuh udah diikat berhari-hari. Kadang kalau cuaca panas ada yang mati di antara mereka, ada yang nggak kuat. Ada yang masih menyusui, bayinya baru keluar.
air susu masih keluar, masih netes. Ada yang baru kita selamatin, taruh di lantai, brojol anaknya. Padahal dia kurus nggak kelihatan. Anaknya bisa 9. Itu kalau pesisir Jawa Barat itu kan memang itulah pemasok untuk daging anjing. Oh, pemasok itu pesisir Jawa Barat. Karena mereka kalau ke pantai selatan di Jawa Barat itu sepi, nggak terlalu banyak orang. Jadi mereka kalau mau beranak pinakin anjing masih nggak kedengeran. Kalau di Jakarta kan ada gonggongan orang ngelongok kan. Kalau di sana banyak juga kan masih ada hutan. Masih nggak kedengeran apa-apa di pesisir selatan itu. Ada peternakan anjing ada? Ada buat potong. Tapi nggak peternakan tulisan persis itu peternakan. Tapi kelihatan kalau mereka lagi beternak. Karena anjingnya banyak sekali. Dan itu diperbolehkan? Sebenarnya bukan diperbolehkan. Tapi pura-pura nggak lihat, pihak yang berwenang itu. Undang-undangnya ada? Undang-undangnya belum cukup kuat. Undang-undangnya nggak cukup kuat. Tapi kalau polisi-polisinya udah mulai sadar, mereka udah mulai ketakutan. Polisi Jakarta udah mulai agak-agak, malah Pale kemarin dapat kasus polisi di Jawa Timur malah lebih sadar. Mau nangkep, mau ngerebek. Polisi di pelosok itu, babinnya itu kan terlalu dekat sama penduduk. Dia nggak mungkin mau babinnya, karena udah deket. Dianggap kok nggak boleh. Jadi polisinya juga belum familiar. Polisinya belum ujung tombakkan tetap polisi. Sebetulnya apa yang menyebabkan, ya saya sudah berulang kali wawancara Anda, tapi saya tetap akan tanya, apa yang membuat Anda menurut saya bukan hanya ikhlas, tapi Anda tuh obsesif menurut saya sudah untuk menolong ini teman-teman kita ini. Apa yang menyebabkan Anda? Udah kerjaan Pak, saya mau bukan maksudnya memang betul obsesi, passion atau panggilan. Sebetulnya yang menginginkan saya nolong itu banyak. Jadi orang tuh kadang-kadang bawa ke saya masalah. Bukan saya kadang-kadang ini orang udah bawa anjing, ini loh gitu, kondisinya begini gitu orang itu. Jadi saya adalah yang nampung. Mereka nggak mungkin nampung kan, semalam bisa ngambil kayak paling kemarin 53, kebetulan dia bisa. Kebetulan dinasnya mendukung, ini pertama kali dinas mendukung. Jadi dinas buka tempat untuk mereka karantina untuk istirahat 2 minggu, didukung sama dinas. Walaupun yang ngasih makan tetap Pale, tetap rame-rame. Itu pertama kali dinas membantu kami, jadi nggak langsung harus masuk penampungan manapun. Nah, ditampung dulu di dinas, dikasih obat cacing, obat kutu, dan divaksin rabies, nanti mereka boleh ambil lagi. Pale yang akan ngampung semua yang 53. Nah, kalau saya tahun-tahun dulu, orang menaruh kepada saya itu semalam 20. Udah diiket-iket gitu, 20, 25. Orang itu minta tolong saya untuk nampungnya. Saya sempat ribut dengan Pale mengenai prinsip penyelamatan, tapi kemudian kami bergabung, nggak ada masalah. Perbedaan kan selalu ada, yang penting tujuannya sama. Kalau sekarang saya betul obsesi, betul passion, betul saya disebut pusing, karena bukan saya harus, kalau dulu saya nyelamatin setahun atau bulan cuma 1. Tapi kalau sekarang orang semua nyelamatin dan orang berharap saya juga menolong lagi gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang saya nolong binatangnya ya enggak, karena ini ada orangnya. Ada orang yang minta tolong pada saya nih, Dokter Susan, saya udah menyelamatkan 25 ekor anjing, ini mau saya taruh mana gitu. Kan dia juga bermasalah sebetulnya. Ya walaupun saya akhirnya ketiban masalah. Oke, dia menyelamatin malam itu, tapi kan yang ngasih makan obat, yang ngasih makan, yang bayar pegawai, yang menjamin anjingnya sehat, yang pergi steril, ambil vaksin cuma tetap saya. Orang itu kan cuma ngambil semalam, ditaruh kan gitu. Tapi tetap aja saya menolong orang itu. Jadi sebetulnya Anda menolong sesama manusia. Iya, sebetulnya kalau pejantan nolong orang banyak, bukan cuma masalah jagal. Karena yang datang ke saya itu orang perceraian, diusir anaknya, diusir istrinya, diusir suaminya, terus secara ekonomi jatuh, dia harus menyerahkan anjingnya. Itu aja ceritanya sebenarnya. Iya. Kalau dibilang saya nolong binatangnya ya enggak, kebanyakan sih yang menyebabkan anjing dibuang itu masalah keluarga. Bercerai,
anaknya bawa anjing terus pergi kuliah, secara ekonomi jatuh, rumahnya jadi lebih kecil, diomelin tetangga, ya soal-soal seperti itu. Diomelin tetangga. Saya jadi banyak melihat, kalau sampai nggak bisa bergosip saya, Pak. Kalau orang menceritakan masalah rumah tangga, jangan deh, saya jangan diceritain, soalnya saya isinya udah banyak. Saya lebih baik nyari makanan untuk binatang saya aja. Nah, cara Anda mencari makanan untuk binatang yang diselamatkan oleh orang lain ini bagaimana? Pakai media sosial. Jadi saya sebetulnya bukan penampungan pertama. Sebelum saya tuh banyak ibu-ibu yang secara ekonomi di atas saya. Karena jauh lah, ekonomi udah jauh lah dia. Dia baru bikin penampungan. Mereka itu udah berjalan 25 tahun, beli tanah, bikin penampungan. Waktu saya pertama kali masuk secara medsos, mereka juga agak nggak seneng gitu ya. Tapi ya, Kok bisa nggak senang, kenapa? Kan Anda juga nolong binatang. menurut mereka pahlawan itu harus pakai uang sendiri. Kalau menurut saya, binatangnya bukan binatang punya saya. Kecuali saya off-down untuk anjing saya. Nah ini kan anjing juga anjing orang gitu. Jadi saya tiap hari minta ke orang. Jadi kalau digodain sama orang, pekerjaan apa? Ngemis dog food, ngemis cat food, kata saya. Tapi saya bukan ngemis untuk saya sendiri. Saya ngemis untuk binatang ini. Saya perlu ngemis untuk mereka. Nah, kalau disebut saya mau jadi pahlawan pakai uang orang, enggak, saya nggak mau jadi pahlawan. Ini udah ada di depan saya, mesti kasih makan, cuman itu doang. Saya nggak mau jadi pahlawan. Cuman saya penampungan pertama yang muncul secara media sosial. Kemudian TV mulai nyari saya. Iya, iya. Terus Termasuk saya juga nyari Anda. iya, tetap pendapat saya memang yang ngemis akhirnya. Ngemis cat food sama dog food, saya tuh nggak ngemis untuk saya sendiri. Iya. Hubungan Anda, tadi Anda menyatakan Anda justru nggak mau terlalu dekat dengan anjing-anjing ini. Sebenarnya bukan nggak terlalu dekat, saya dekat sekali sama mereka. Saya pengen tiap hari, tiap jam sama mereka, tapi kan kadang-kadang saya juga mesti bekerja, mesti ketemu orang, mesti melobi orang, kan terus terang hidup ini harus ketemu. Terus saya juga perlu keseimbangan untuk pergi ketemu orang yang nggak seneng binatang. Karena kalau semua orang seneng binatang, itu sefrekuensi sama saya. Saya harus ketemu orang yang di luar nggak seneng binatang, misalnya yang ngapain sih banyak-banyak, cuma 2 misalnya. Supaya secara emosi saya seimbang. Supaya saya bersabar diri, oh di luar ada orang lain. Kalau saya di tempat saya, terus saya jadi besar di komunitas dan frekuensi, saya nggak punya rendah diri, nggak punya, pokoknya nggak bisa. Jadi gini loh rasanya, kalau saya di teman-teman saya kan saya merasa paling wah. Tapi saya harus keluar di mana orang nggak tahu saya sama sekali. Jadi saya belajar menjadi bawah sekali. Jadi dan belum tentu orang yang nggak seneng anjing atau kucing itu suatu saat bisa berubah menjadi senang anjing sama kucing karena dia ketemu saya. Jadi orang-orang yang berlawanan dengan saya yang, ih ngapain sih ngurusin anjing, suatu saat dia akan berubah. Buktinya 14 tahun yang lalu orang masih memandang saya ih gitu. Nah sekarang Bapak manggil saya kan berarti saya nggak dipanggil ih lagi gitu. Nah jadi saya harus bertemu di lingkungan yang nggak ada orang tahu saya. Di situ saya mulai memperkenalkan diri, memperkenalkan kegiatan. Itu yang saya sering lakukan. Nah, bagaimana Anda sekarang kan Anda dengan menyelamatkan anjing-anjing ini, kan Anda dengan artinya merugikan para orang yang mencari nafkah dengan menjagal anjing ini, dengan menjual anjing ini. Dan juga Anda akan menghalangi orang mendapat kenikmatan makan anjing. Ya, seperti saya kalau ada undang-undang keluar tidak boleh makan sate kambing, wah marah saya. Ya. Nah, mereka kan saya yakin juga penggemar anjing ini kan tidak boleh makan daging anjing, mereka juga marah. Itu kan hak gue mau makan. Gimana, Pak? Kalau nggak makan daging anjing, anjing sama kucing kan hewan domestik, hewan kesayangan, bukan hewan ternak. Dari situ kita nggak makan anjing sama kucing. Kalau secara penghasilan, kalau yang kemarin saya lihat,
itu belum secara ekonomi biasa aja. Tapi kalau di salah satu daerah Jakarta itu orang itu nggak perlu uang itu udah bisa hidup tanpa potong anjing atau dagang anjing. Iya, Dia udah tapi pasti bisa. biar bagaimana kan dia jengkel. Lo gua kan sudah biasa jualan ini gitu. Kan kita harus rubah. Mari, tidak apa-apa, silakan. Langsung. Langsung aja yuk, Ayo, mencair aja. silakan. Ini rekan perjuangan namanya Christian Joshua Pale. Selamat siang, Pak. Terus dia kemarin berhasil gerebek Istilahnya jagal. grebek Ya? ya. kejam banget Anda ini. Anda kan merusak nafkah orang itu digrebek ini. Iya, dan bagi mereka kami mengusik mata pencarian mereka. Nah itu yang ditanya dari tadi. Iya, Anda kan jahat kalau gitu. Iya, tapi kalau kita lihat dari dari perbuatan mereka yang sudah bertahun-tahun, bahkan sampai ribuan anjing, Pak, yang mati dibunuh, yang dibunuh dengan cara penyiksaan yang sangat kejam, itu benar-benar dengan dampak hukum yang mereka terima tuh hampir tidak ada. Jadi saya rasa Jadi Anda turun tangan sendiri. ya mau nggak mau Gerebek. gitu, Pak. Gerebek terpaksa, Pak. Kalau nggak Nah, digerebek susah. kenapa Anda kalau bilang ribuan, saya kira kan jutaan kambing kan juga dibunuh. Jutaan puluhan juta ayam sudah dibunuh. Ya terus sapi. Benar. Dan kenapa Anda nggak gerebek kambing? Permasalahannya kan kalau kambing, sapi, ayam, domba ataupun babi itu kan mereka masuk ke dalam kategori hewan ternak. Nah, sementara anjing dalam undang-undang dinas peternakan ya, Dok ya, dia tidak termaksud hewan ternak. Jadi sebenarnya negara kita ini sendiri pun sudah menjamin loh, sudah mengatur, sudah melindungi masyarakatnya. Ini loh makanan yang layak buat kamu makan, dan ini makanan yang tidak perlu kamu makan karena tidak bagus buat kesehatan. Nah, Nggak bagus buat kesehatan. sangat, Pak, karena yang saya katakan ini berdasar dari penelitian WHO. Oh, WHO sudah mengeluarkan bahwa mengkonsumsi daging anjing ini sangat tidak bagus buat kesehatan, bisa menimbulkan stroke, hipertensi, dengan zoonosis juga ya, Dok ya. Nah, jadi itu sebenarnya nggak cuman di beberapa daerah negara kita, kan di beberapa daerah mereka menganggap sebuah kebiasaan ini mereka anggap budaya. Padahal kan kalau kita mau lihat secara histori dan sosial dan geografinya, kebiasaan makan daging anjing ini bukan budaya. Anda pendidikannya apa, Mas? Saya D2 PGSD, bekas guru sains. Dia guru sains, guru matematika. Guru sains, guru matematika SD, Pak. Khusus saya lulusan Sanata Dharma Yogyakarta. Sanata Dharma. Anda Katolik? Saya Buddhis. Oh, Buddhis. Saya Buddhis, Pak. Nggak makan daging? Udah vegetarian? Sudah mulai vegetarian sekitar 4 tahun, tapi setahun belakangan ini karena saya penyakitnya ada kurang, jadi mau nggak mau, tapi cuma yang daging. Anda gendong ini siapa? Ini dia Mbak Sri. Jadi kasihannya dia ini kaki depannya sudah nggak ada, 2 kepotong. Apanya? Kaki depan. Oh iya, sorry. Aduh. Dia ini dipotong untuk dimakan? Dipotong masih papi, Pak. Dia masih papi, masih kecil, sekitar usia 2-3 bulan. Jadi dia terkapar di jalan raya. Dan itu masyarakat di Lombok cuma lihat saja tanpa ada mau menolong. Jadi sampai... Anda lihat sendiri waktu itu? Waktu itu saya di Jakarta. Nah, yang nyelamatin dia? Yang nyelamatin, jadi kami ini sistemnya ada laporan, jaringan. Jadi begitu saya dapat laporan. Makanya saya baru lihat, dia tidak punya kaki ya? Kaki depannya sudah nggak ada, 2. Kanguru. Jadi jalannya kayak kanguru, dia lompat. Ini dia masih kecil waktu nyelamatin. Dan mukanya kayak kanguru juga ya? Iya, jadi jalannya kayak dia lompat-lompat. Ya jantan kok. Nah jalannya tapi kayak ini kanguru buatan manusia ya? Bener. Sayang kakak. Tapi dia udah adaptasi sudah kan? Adaptasi. Iya, dia juga hidup. bahagia ya, happy dengan kondisi yang Cari makanan. ya ampun. Kakak sayang, kakak mau di ini, kakak digendong ya, kakak. Oh, dia manja deh. Sayang. Iya. Seneng dia ya? Mama. Iya. Seneng dia. Dia manja anaknya. Udah pede dia.
Ini jenis apa? Anjing kampung. Oh. Nah, yang kebanyakan di shelter kami dari anjing kampung, Pak. Anda bisa cerita waktu Anda gerebek itu gimana suasananya? Ya kayak gerebek gitu. Di setiap saya gerebek sudah di Pekanbaru, Blitar, Surabaya, dengan Jakarta ya sudah Pak ya. Nah, dengan Semarang. Nah, di setiap daerah itu punya kendala masing-masing. Kendalanya sih lebih tepatnya di polseknya. Polisinya belum Aparatnya. familiar ya, aparatnya belum Aparatnya, familiar. Pak. Belum siap ya. Belum siap dan mereka saya lihat sih terlalu banyak alasan untuk menolak laporan. Iya, Jadi dilematis harus ya. debat. Karena mereka berpihak ke masyarakat. Sebenarnya kalau dia berpihak pada masyarakat, Undang-Undang 30 pidana 302 kan sudah mengayomi, sudah ada produk hukumnya, Pak. Nah, tapi dilihat di sini karena piring, ya sayang, I love you, I love you. I love you. Aduh. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia dengan Anda akrab. Karena dia dari kecil saya ngerawat, saya nge-rescue, jadi dia tahu mereka. Dijemputnya dari Saya jemput. dari dia jemput sendiri, jadi Saya begitu bondingnya dapat dekat. Saya begitu dapat kabar di sana katanya nggak ada yang bisa nolong, saya langsung terbang ke Lombok. Dan bener Terbang? kasihan dia. Dari Jakarta ke Daya Anda Lombok. terbang ke Lombok atas biaya sendiri. Ada bantuan juga dari donatur, Pak. Iya, tapi artinya Iya, sendiri. itu uang yang Anda peroleh dari donatur kan, Benar, Pak. bukannya. Benar. Nah, itu jadi dari setiap Tapi polsek mukanya itu kayak bloodhound ya. beladaun. Iya, iya. Tapi ya, saya tadi nggak tahu kalau dia nggak punya kaki. Iya. Saya untuk penggerobekan dapat hadiah 5 jahitan di sini. Oh, mereka melawan. Belasan dari satu daerah. Jadi saya datang ke tempatnya sendirian. Jadi sok-sok jago, bukan sok jago ya. Iya, cari mati lah. Cari mati jadinya. Jadi dikeroyok. Dikeroyok? Ya, ini jadi dapat 5 jahitan. Sudah berdarah-darah pun lapor ke Untung polsek. tangan Anda belum dipotong ya. Tangan Kalau dipotong kita menang. kita benar. Nggak, Langsung bahkan- pidana orangnya. Enggak, soalnya ini juga sudah masuk pidana seharusnya Iya, ini Pak, udah karena masuk pengeroyokan kan. Polseknya dengan Polres Semarang, saya berani ngomong karena gregetan banget Pak. Bener, mereka malah nggak mau proses. Padahal sudah 5 Jadi Anda jahitan. yang disalahkan malah. Bukan, ya saya disalahkan. Terus kedua, mereka terkesan tidak berani karena pelakunya pendatang, karena mereka benar-benar takut dengan alasan orang dari daerah ini takut melakukan keributan di kotanya mereka. Jadi ya tumbalnya kami gitu. Makanya ketika mohon maaf Pak Ganjar ngomong gini, saya langsung berani protes karena di Semarang masih banyak Pak. Pak Ganjar ngomong apa waktu itu? Pak Ganjar kan katanya mau support Nggak ada pedagang pedagang daging anjing di tapi, Jawa Tengah. tapi ternyata cuma lip service. Masih banyak sampai detik ini. Ya, Itu dan dia ekornya ya masih masih dia sangat ekornya. berfungsi ya. Masih Pak, masih dia. Dia Mbak Asri. Aduh. Kalau di rumah dia lebih adaptasi biasanya kan. Dia Ya adaptasi. happy aja gitu dengan keadaan dia. Kami terpaksa lewat darat. Jadi lewati dari Lombok ke Bali aja penyeberangan lautnya itu sekitar 6 jam. Di Bali ke Surabaya terpaksa jadi spesial dia. Bawa diajak 15 juta. Transportnya stres Pak. 12 juta. Itu cuman biaya perjalanan 15 juta. Untuk menyelamatkan satu anjing. Itu baru benar. Baru biaya pet transport. Belum ini untuk sembuh kaki depannya nih Pak dari September sampai waktu itu lukanya masih luka. masih basah Pak. Masih karena kan dia suka numpuk-numpukin. Saya ke Denpasar waktu kita transit di Denpasar 2 bulan cuma untuk sembuhin. Kenapa kok tidak langsung dipotong? Kenapa kok kok tangannya mesti dirusak begitu? Nah, itu dia pelakunya kadang ini yang buat kami bingung ya Pak ya.
dari segi hukum negara kita kurang maksimal, maksud saya dia kurang, untuk animal welfare-nya kurang kuat. Di satu sisi masyarakat kita ini punya beragam banyak cara yang tersusun di otak mereka ini bagaimana untuk menyakiti anjing dan kucing. Kreatif. Sangat kreatif. Jadi mereka tuh sudah terstruktur polanya sampai beragam cara mereka lakukan untuk menyakiti anjing dan kucing dengan alasan Untuk tidak suka. menyakitin, ya. Banyak, Pak. Ya, anak-anak kecil udah suka ngaretin kucing. Ini kayak dogi dedek ini kan Pak sudah kan diikat juga. Iya. Ini ada juga kami rescue kucing 2020 lalu. Oh, jadi Sakit anak-anak bengkak. itu juga gemar menyiksa. Gemar Pak. Nah ini mungkin saya selalu protes dan suka speak up. Sebenarnya kekerasan dalam hewan ini terbentuk dari dalam keluarga. Contohnya Pak, misalnya nih satu keluarga makan di warteg. Nah di warteg kan banyak kucing liar kan. Kucing liar kan namanya juga kucing lapar ya Pak ya, datang menghampiri. Tanpa sadar ayah atau ibunya, orang tuanya lah ya, tendang, usir dengan cara tendang. Ya, ya. Nah ya, ini ya, dilihat betul. sama Saya anaknya, ngerti betul, ya. tertanam di Ya, benaknya anak mereka. itu pikir itu tabiat yang bagus gitu Iya, kan. jadi diusir, ditendang atau dilemparin atau disiram pakai air, otomatis anak mereka kan melihat tertanam. Oh, ternyata melakukan kekerasan terhadap hewan tuh it's okay. Iya. Wong papiku juga melakukan, papaku melakukan, ayahku melakukan. Nah itu tentunya andai kata kucing datang, anjing datang dan oleh mereka oleh orang tuanya diperlakukan dengan perlakuan baik, iya. anak-anaknya juga menganggap itu adalah perilaku yang benar. Nah itu sebenarnya dimulai dari orang tua. Saya terus terang kemarin waktu saya menemani Ibu Ella di Istanbul, di pasar itu kan banyak restoran gitu. Nah itu kan saya duduk gitu, saya melihat sendiri banyak kucing, anjing nggak ada, kucing. Ya. Itu memang beda Bu. Kalau ada yang, perilakunya. ya ada yang itu dikasih makan, ya wah saya pikir, tapi ada yang wah ditendang langsung, gitu. Tapi Anda benar tuh ini. Nah, kenapa dia ini kok kakinya mesti dipotong? Kenapa? Nah, begini Pak. Kebencian yang sudah kebencian, kenapa kok bisa bahkan benci? ada yang sengaja diikat baru dibakar hidup-hidup. Dan mohon maaf kita lihat ini dari segi di beberapa daerah ada yang benar-benar sangat fanatik. Saya jujur aja kalau di Lombok hampir give up karena saya sendiri besar di sana. Jadi ada yang sudah benar-benar sudah lumpuh. Masih sampai sekarang ada di shelter kami, lumpuh Pak, dibuang di sungai supaya hanyut. Sudah diangkut lagi sama pelapor, kemudian dibuang lagi. Akhirnya tim saya kirim 2 staf saya jemput bawa, jangan lagi biarkan di TKP. Akhirnya dibawa dan ternyata luka-luka parah. Kejadian itu di mana? Di Lombok. Di Lombok. Anda di mana? Jakarta. Kenapa Anda kok repot-repot ngurusin anjing yang dibuang di Lombok? Setiap nyawa berharga. Sebenarnya bukan repot sih. Iya. Kita itu dikirimin foto terus sama orang. Kadang-kadang kita terpanggil. Karena benar, kalau setiap nyawa berharga. Kalau bukan kami yang bergerak ya Dok ya. Ya itu dengan agak segala kerepotan gitu tantangan. deh kalau lihat gambar itu, semua nolong gitu. Kalau Pak Jaya nanya baru sadar, kenapa ya? Pokoknya begitu lihat gambar kita cepet lari-lari nolong, nggak mikir dulu. Ya kan? Terus setiap menit itu, setiap detik berharga Pak. Jadi rupanya sebetulnya saya bicara ini dengan tergetar juga. Manusia itu punya naluri yang baik. Iya toh? Ya kalau dipikir ngapain ada? Di Jakarta kan enak aja dengan ngurusin itu anjing dibuang, mau dibuang. Kenapa Anda sampai mengirim petugas Anda ke sana, Anda sendiri datang ke sana
sampai buang biaya dan tenaga. Itu kan memang kalau tidak ada sesuatu yang memang menggerakkan, ya itu memang ya saya terharu terus terang. Ya. Saya kemarin sekitar Oktober Pak, kasus di Lombok lagi. Jadi satu kampung ini mereka sengaja membantai anjing. Jadi dipakai golok, dikejar Pak. Anjing ini dikejar, pokoknya mereka benci banget gitu. Jadi anjingnya dibacok, diracuni, bahkan yang masih baru lahir pun bayinya. Kenapa kok anjing demikian dibenci? Karena di sana kan mereka beranggapan anjing ini najis, haram. Iya oke, tapi kenapa harus dibenci? Dari dasar dari situlah Pak, mereka punya karakter, kebanyakan karakternya mereka masih menganggap anjing ini hanya sekedar hewan. Jadi mau disakiti, mau dipukul, mau disiksa, mau dibunuh pun it's okay. Dan anjing itu najis, kotor ya, bantu jawab, dan harus dibunuh, dibasmi. harus dibuang. Kenapa beliau ini siapa namanya? Saya Joshua. Namanya Joshua. Yosua. Saya Joshua Pak. Anjingnya. Oh, Mbak Sri. Mbak Sri namanya. Kenapa Mbak Tri begitu cinta kepada Anda sampai dia menciumi Anda seperti itu? Karena pada saat dia butuh seseorang yang dia lihat, mungkin saya yang pertama kali. Kalau anjing sih semua Jadi ngejilatin bonding kita dia. kayak gini. Ini masker paling bagus nih, massage paling bagus. Semua anjing jilatin kayak gini, kita nggak bisa pakai make up, nggak bisa pakai apa-apa. Orang anjingnya gini terus. Ini baju kita bagus-bagus karena di luar shelter ya. Kalau nggak baju kita bolong-bolong. Kan di dalam bolong-bolong. Kita nggak bisa pakai baju, kalau kita datang anjingnya gigitin. Kalau saya bajunya soalnya saya jualan Pak, jadi sekaligus Ini lagi mau promosi. jualan nih bajunya. Cari dana Pak. Kalau nggak gitu susah. Saya produksi baju juga, celana. Oh, jadi Anda bisa mau bikin mode show anjing ya? Kalau model enggak baju untuk Ya, iya. mode show orang yang Iya. nolong anjing gitu. Iya, saya untuk sekaligus untuk cari dana Pak. Dia kasihan dia soalnya benar-benar videonya masih ada di Instagram saya. Jadi bayangkan jauhnya jalan tuh dia terseret loh Pak dengan darah-darah. Saya lihat aja nangis. saya lihat dan yang buat saya jujur emosionalnya itu what's wrong with the peoples. Mereka lihat ini ada penderitaan ya, walaupun ini cuma seekor anjing. Walaupun Ya, menurut mereka walaupun ini hanya sekedar anjing, tapi kamu lihat ada sebuah penderitaan, ada sebuah makhluk hidup yang tersiksa, butuh bantuan. Bagaimana kalian bagaimana kalian bisa melewati begitu saja? Cintanya di mana? nurani kalian Nuraninya di di mana? Affection kalian terhadap sesama makhluk hidup itu di mana? Anda itu dilahirkan di mana? Mama saya Jawa Tengah. Mama saya aslinya Jawa Tengah, bapak saya Flores. Cuman Nah ya, kalau Flores kan Katolik. bapak saya Katolik. Nah, kenapa mama Anda saya bisa Muslim. Buddhis? Karena saya lihat semua agama baik. Saya besar dari keluarga beda agama. Bapak saya Katolik, mama saya Muslim. Saya dibaptis secara Katolik. Dari TK sampai SMP saya sekolah Katolik. Sempat juga mau jadi pastor. Iya, Semua orang sana ya. orang Flores Iya, kan orang harus Flores. ya. Sudah sempat Masuk seminari masuk biasa. seminari. Sudah sempat masuk seminari, cuman opa saya bilang jangan begini, kamu harus kuat karena banyak. Oke. Akhirnya tes tes perawat waktu itu SPK, masih SPK ya, masih SMA, setara SMA. Diminta 2 juta tahun 95 ya. Ya, 2 juta nggak Itu sampai untuk 12 juta. 2 juta kan? tuh gede banget Pak. Padahal walaupun lulus waktu itu kan masih sistem uang ya. Sistem Oke, uang 2 juta. terus? Nah, jadi akhirnya saya masuk sekolah perhotelan karena kakak saya dapat beasiswa ke Swiss dari pemerintah Anda untuk pernah di Swiss? kakak kandung. Oh, oke. Ya, Nah, terus? akhirnya kakak saya itu ya sistem ekonomi juga ya Pak ya dilihat waktu itu. Karena kakak saya waktu itu jadi yang pelopor sekolah kejuruan di Sumbawa, kejuruan perhotelan Sumbawa, sukses. Saya disuruh masukkan.
Karena biayanya. Nah, Anda jadi Buddhisnya itu. Oh jadi, nah dari situ apa namanya? Pada saat saya kuliah di Sanata Dharma, jadi saya banyak baca. Ternyata leluhur saya pun, Pak Ade saya ada Buddhisnya. Leluhur saya. Padahal Sanata Dharma kan Katolik. Katolik. Tapi ternyata dari Pak Ade saya, beliau kejawen. Walaupun anak istrinya Muslim, bahkan berhijab. Tapi beliau kejawen. Nah dari situ setelah saya ketemu Pak Ade saya, baru saya banyak belajar. Saya otodidak di Sanata Dharma, saya banyak menghabiskan waktu di library-nya. Saya banyak literatur tentang Buddha. Dan itu pernah ada 2016 saya baru Pak dibaptis secara Buddhis. Ya karena memang apa yang Anda lakukan, ya tapi ya sebetulnya ajaran Kristus juga sama Ajaran Kristus, kan. iya. Kan kasih sayang kan pada dasarnya. Kalau- Ya semua agama Islam Sama juga kasih sayang. Kan? Kalau dari bapak saya yang Katolik, kami diajarkan kasih agape. Kasih agape, ya. kasih di mana kita memberikan kebaikan kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Itu yang dikatakan kasih agape. Nah kayak kita ini saya dan Doksus kan, kita memberikan kasih kita kepada anjing, kucing, hewan terlantar yang tidak bisa membalas kebaikan. Itulah sebenarnya kasih agape. Tapi kan mereka membalas kebaikan Anda dengan memberi perasaan Cinta, bahwa Anda iya. telah berbuat baik. Benar-benar. Memberi kesempatan pada Anda berdua untuk berbuat baik. Kalau nggak ada mereka berdua, masa Anda mau nolong saya? Ya kan ya di situ kan. Tapi mungkin Dan balasan. itu saya perhatikan di Buddhisme itu, saya pernah melihat Master Cheng Yen itu menyembah di depan seorang tua. Saya tanya ini kenapa orang ini kok disembah oleh Master Cheng Yen? Karena orang ini memberi kesempatan kepada Master Cheng Yen untuk menolong. Gila itu. Saya itu sampai ya seperti sekarang. Ya gila, Anda yang lakukan itu gila. Saya bilang gila bener. Kita orang gila dulu. Iya, dua gila. Ya, tapi gila yang indah. Karena benar tidak banyak, bahkan jujur Pak ya, apa yang kami lakukan ini mungkin Bapak menurut Bapak indah, tapi banyak rintangan yang kami lewati. Oh iya. Contohnya kayak Doksus, beliau Iya, sampai dan harus saya kira diusir. banyak orang menghujat Anda kan. Ya kalau enggak mana kepala Anda sampai gaji Saya sebenarnya yang 5 jahitan ini tuh masih sangat mudah, masih sangat kecil dibanding yang saya alami 2021 Dok. Jadi musuh kami ini sebenarnya Pak ya, musuh kami bukan hanya pelaku kekerasan terhadap hewan, tetapi Kadang-kadang penyayangnya juga. penyayangnya juga, penyayang anjing dengan sesama oknum ya Pak ya, pemilik shelter pun ada politik di dalamnya yang membuat pergerakan kita ini yang seharusnya kita maju untuk menegakkan animal welfare di legislatif, mendorong legislatif untuk segera menciptakan produk, jadi terhambat. Saya 4 bulan Pak di penjara. Saya 4 tapi bulan. Bung Karno sama Bung Hatta itu kan penjara lah. Iya. Tapi saya agak sulit sekarang. Ternyata dari penyayang binatang Banyak. Anda malah dapat masalah. Itu saya Dokter sudah. saya nggak sampai. Gimana Dok? Karena hidup kan perlu uang, mau bayar bagaimanapun. Kadang-kadang kita ini bergantung sama donasi kan. Jadi persaingan untuk mendapatkan donasi itu kadang-kadang itu kan manusiawi Pak. Kadang sehat, kadang nggak sehat, itulah hidup. Kalau saya sih merasanya itu hidup. Namanya orang bersaing itu ya kadang sehat, kadang nggak sehat. Itulah hidup. Nah, apa bersaing dapat donasi? Kenapa mesti nggak sehat? Karena gini Pak, donaturnya Kan sekarang saya mau tanya, Anda masuk penjara kenapa? Saya di penjara sebenarnya pada saat 2020 saya melakukan investigasi, ada salah satu plaza di Jakarta yang di dalamnya ada pet shop menyekap puluhan anjing dan kucing. Anda Pada saat bongkar masa itu. PSBB dan saya investigasi pagi-pagi Ya live. kan Anda benar. Kenapa Ya. kok Anda di penjara? Karena pemilik pet shopnya bekerja sama dengan breeder dan breeder ini merupakan sponsor dari beberapa shelter. Nah di situ saya bongkar, saya live secara Instagram jadi tidak pakai edit, publik bisa berinteraksi langsung. Kemudian Alvina, kemudian mereka datang Pak siangnya
untuk melakukan klarifikasi dan mengatakan investigasi saya hoax. Saya disekap 2 jam di ruang security-nya. Akhirnya saya keluar dan lawyer saya minta kalau saya salah silakan ditangkap, tapi izinkan dia meliput pada saat evakuasi. Dan saat evakuasi saya tetap live. Jadi publik follower saya tepatnya di Instagram, mereka bisa lihat apa yang saya ngomong ternyata bukan hoax. Mereka melihat satu kandang berisi 3 ekor anjing yang tidak sesuai animal welfare, beberapa anjing sakit yang tetap dijual. Akhirnya publik kembali percaya omongan saya dan Tapi Anda sudah masuk penjara. di penjara itu awalnya Pak. Jadi kemudian Pengadilan. bukan, kemudian itu mereka nyerang saya di media sosial. Dari menyerang Menghakimi Anda lewat ya, Iya. jadi sampai menyerang pribadi saya, menyerang agama saya. Stres. Akhirnya tanpa sadari mereka menjebak saya, memprovokasi. Saya diludah, saya dimaki, saya dihina. Pukul, saya balas pukul. Cuman pinternya mereka, skenarionya mereka membawa saya ke tempat yang ada CCTV dan juga mereka merekam. Dia sudah ada banyak. Saya membalas pukulannya mereka, itu yang dipakai. Padahal video yang mereka memukul saya itu tidak dikasih. Jadi yang ditampilkan cuman pada saat saya balas memukul. Nah, dengan video sepenggal itu ditambah mereka melakukan penggalangan dana di media sosial 100 juta katanya untuk mempelancar kasus. Penyidiknya tidak mau mendengar atau tidak mau menerima laporan balik saya dipenjara tanpa keadilan. Tanpa pengadilan. Maksud saya tanpa apa namanya Tapi ada proses hukum yang ada. saya Tapi, ya, 3 bulan kemudian- di 3 bulan di Polsek Gading Kelapa 2 Gading Serpong. 2 minggu di ruang karantina sudah kayak ruang tikus gitu. Benar-benar satu ruang kecil yang cukup untuk 2 orang, yang hanya untuk 2 orang. Tapi kami dimasukkan sampai 5-6 orang. Jadi tidurnya Iya. benar-benar. Kalau mengenai kondisi penjara, Pak Menteri Hukum sendiri juga tahu bahwa itu sudah sangat tidak manusia. Jadi ternyata berbuat baik nggak mudah ya. Susah. Di Indonesia ini susah. Saya kira bukan di Indonesia, seluruh dunia. Karena Ibu Teresa saja yang Iya, begitu terkenal Bunda juga Teresa. dihujat. Sama. Ya difitnah. Dopsus juga Dan Oh, kalau ini di- sudah tahu ternyata. sudah dihujat, Dan difitnah. ditolakkan Bunda Teresa juga pasti ditolak. Bunda dia, Teresa juga awalnya kan ditolak benar-benar. Tapi itulah Pak, kita kembali lagi kasih agape. Agape ya udah. Ya itu kalau di Buddha ya tidak ada kemelekatan. Kemelekatan, benar. Ya gini, Ibu Susan, Dr. Susan dan Mas Yosua. Iya, Pak. Yosua itu Yesus kan? Iya. Iya toh. Apa yang belum saya tanyakan karena waktu singkat ya, yang menurut Anda masih perlu kita ketahui tentang agape ini terhadap teman-teman kita. Ini siapa namanya? Mbak Sri. Mbak Sri. Mbak Tri dan Gandhi ya. Gandhi. Artinya ini apa yang perlu diutarakan pada teman-teman yang menyaksikan acara ini? Kita sih butuh undang-undang ya, Pak ya. Kita tetap butuh undang-undang. Undang-undang yang punya kekuatan hukum. Oh, itu. Jadi kalau kita hukum. berjuang, polisinya bisa kita tunjukin nih, ini pasalnya gitu. Dan saat ini kami lagi Pak ya, Dok ya. Ya. Saya Doksus dengan Doni Herdaru dan Bim Bim Klo, kami lagi desak anggota legislatif untuk segera membuat perda. Karena yang saat ini kalau SE kan sanksinya nggak ada, Pak. Baru Kekuatan edaran hukumnya doang. ya kekuatan hukumnya nggak kuat. Tidak ada kekuatan hukumannya berupa sanksi. Jadi kami ingin ada produk yang bisa memberikan efek jera bagi para pelaku supaya mereka berpikir 2 kali sebelum mereka melakukan kekerasan atau penelantaran terhadap anak kaki 4. Nah, sebenarnya ada hal lagi yang ingin saya sampaikan ke masyarakat luas ya Pak ya, jika diizinkan. Satu,
anjing dan kucing ini mereka tidak bisa bersuara. Apapun yang mereka terima, perlakuan apapun yang mereka terima dari manusia yang menyakiti mereka, menyiksa mereka atau menelantarkan mereka, mereka tidak bisa bersuara. Dan mereka memiliki tingkat kesetiaan yang paling tinggi. Bahkan mereka bisa lebih setia mencintai ownernya dibanding mereka mencintai dirinya sendiri. Nah, hal ini yang perlu kami campaign informasikan ke masyarakat luas. Jika tak perlu kamu menyakiti kalau kamu tidak suka. Itu hak kamu. Ya. Tetapi jangan menyakiti mereka. Kamu nggak suka ya oke. It's okay, Tapi itu sudah. hak kamu. Tetapi Jangan jangan disiksa. itu tidak bisa membenarkan perlakuan kamu untuk menyiksa mereka. Sebetulnya apakah PBB belum mengeluarkan peraturan PBB mengenai sudah ya melalui itu namanya animal welfare Pak, dan Ada. yang animal Ada. welfare, nah itu 5 hak asasi hewan, 5 hak asasi satwa. Tetapi di Indonesia animal welfare ini tidak maksimal dilakukan karena mohon maaf ya bukan hanya Ya. itu ya banyak sekali yang karena belum kita kalau di lakukan. luar negeri di Inggris karena mungkin Queen Elizabeth waktu itu almarhum suka banget sama anjing, jadi mereka beliau mengeluarkan, ada satu lembaga mengeluarkan ASPA kalau nggak salah ya, mengeluarkan aturan masyarakat awam boleh menghancurkan kaca mobil apabila melihat ada anjing atau kucing yang dibiarkan pemiliknya di dalam mobil. Itu loh, jadi mereka bisa menolong. Kalau di Indonesia, kalau saya melihat, lalu saya dengan heroik memecahkan, saya dipenjara dengan 406, pidana 406, karena merusak properti orang lain. Jadi itu tumpang tindih. Kalau di Inggris, di ini sudah bisa. Bahkan Malaysia sendiri pun, mohon maaf, Indonesia Malaysia kan sama-sama negara Islam terbesar ya. Tapi Malaysia tuh justru undang-undang animal welfare-nya itu lebih ketat, lebih bagus. Karena mereka ke Commonwealth. Ya, Iya. Commonwealth. Dan ya, kita kan ke persemakmuran. Belanda. Belanda, walaupun Belandanya sekarang salah satu yang terbaik. Iya, tapi kita kan musuhan sama Belanda. Iya. Walaupun marahin bebek di Belanda kita bisa panggil polisi, bebek di danau kan. Marahin Kita bebek, iya. gangguin bebek Gangguin di danau kan bebek-bebek di polisinya danaunya. datang. Kayak di Indonesia. Anjing gonggong lama di Belanda kan polisinya ngetok rumah. Kenapa gonggong gitu kan? Ya, Bukan anjingnya yang ditangkap bukan orang. orangnya ownernya. ditanyain. Ya, negara bekas penjajah kita itu kan jumlahnya nggak banyak. Kembali lagi jumlah orangnya emang nggak banyak kan. Ya. Jepang. Ibu, nah, apakah manusia-manusia gila yang indah ini seperti Anda berdua ini banyak di Indonesia? Mulai bermunculan ya Dok ya. Mulai banyak Apakah muncul. kalian tidak bisa membentuk suatu asosiasi atau Kemarin yang ada justru malah Belum. kami berdua dibully, Belum. kami berdua difitnah. Kami Jadi, ini kan frekuensinya agak aneh Agak dibanding beda, orang ya. lain. Di antara kami pun, kami kan orang-orang yang mungkin perasaannya agak beda. Jadi kan kita tuh belum akur judulnya. jujur Doksus ini sebenarnya sebagai pelopor pertama shelter anjing di Indonesia. Yang muncul Beliau. secara medsos yang cerita sama Bapak. Sebelumnya udah ada, tapi mereka nggak berani muncul secara medsos. Nah, jujur Doksus ini pelopor, saya sendiri pun meniru beliau, melihat seperti tajam beliau gitu. Tetapi sebenarnya kita sudah ada, mereka sudah ada buat koalisi Ya. namanya, tetapi isinya bukan fokus pada penegakan animal welfare untuk maju ke legislatif. Lebih banyak ya namanya juga banyak emak-emak atau Ibu-ibu kumpul. ibu-ibu kumpul kan, lebih banyak yang difokuskan malah hal-hal yang tidak perlu seperti gibah, gosip, fitnah. Akhirnya ajang wadah yang seharusnya mengaspirasi banyak shelter atau rescuer ini untuk bisa mendesak legislatif malah dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu. Tapi kalau saya melihat Mas Yusua ini, Anda punya bakat untuk mengkomunikasikan ini. Kalau beliau saya tahu, saya tahu beliau itu agape, sudahlah. Agape banget ya, Doksus, ya. Tapi kalau Anda ini saya lihat Anda punya bakat politik.
Nggak berani Pak. Kalau Enggak, maksud saya politik kesatwaan. Ya. Kita harus berpolitik Pak dalam hal ini, bukan untuk kekuasaan, Benar Pak. tetapi untuk mempengaruhi legislatif itu. Untuk mengubahnya kita butuh politisasi Iya, juga. harus politik. ya. Kalau tidak bisa itunya, itu kan langkah politik. Amin Pak. Inilah kita perempuan, Betina Pak. tidak ya. Cewek dia. Mbak Sri makanya Mbak Anda nggak Sri. sebut perempuan ya? Cewek. Mbak Sri. Dia nggak kenal sama Gandhi. Enggak, Belum. beda masalah. Beda kasus dia beda. Oke, Ibu Dok Susan, Anda sudah kesekian kali, terima kasih sekali, dan Mas Yuswa, senang kenal sama Anda, ya, terima kasih. dan ya saya harapkan Anda bisa berjuang terus, ya. Anda dulu kan pernah waktu itu mau ketemu dengan Pemprov, Tapi kan Pemprovnya waktu itu Pak Anies, dia baik, tapi dia mungkin secara politik agak hati-hati kan ini urusan anjing kan Pak, dia juga masih punya. Tapi justru zamannya Pak Anies, terus terang ya Pak Lea, saya nggak dapat gangguan. Justru sekarang banyak gangguan saya. Saya sebenarnya di Jakarta ini banyak komplain dari gangguan. tetangga. Apa? Ada gangguan apa? Kalau dia masih di luar Jakarta, saya ini di Jakarta satu-satunya penampungan. Dari Perampung. gangguannya apa? Tetangga saya marah terus. Saya penampungan itu ada satu di Jakarta Utara, itu sifatnya tertutup. Orang itu kaya sekali dan dia tertutup, nggak akan komplain tetangga. Kalau saya, tetangga saya selalu komplain. Terus saya udah pindahin sebagian ke Bandung kan. Akhirnya saya ditanya sama Jakarta Selatan. Ditanya, asalnya kita mau vaksin rabies. Dok, anjingnya tinggal berapa? Udah tinggal setengah nih dok, saya pindahin ke Bandung. Kenapa? Saya capek kan komplain, kata saya gitu kan. Terus, iya ya saya juga capek. Kalau wali kota ganti, saya ditanyain, kok kamu KPKP nggak bisa ngusir pejaten shelter? Terus sama KPKP-nya dijawab, kalau saya ngusir pejaten, mau ditaruh mana pejaten ini? Sekarang gimana mereka nggak tergantung sama saya? Mereka kalau kelebihan anjing itu yang nangkep saya. Yang nangkep di jalan itu tetap saya, bukan itu. Tapi saya berkemas KPKP. Mobil mereka tuh belakangnya kita. Ya nanti kalau mau diedit aja. Saya ini di belakang KPKP. Saya akhirnya nyerah sama dokter itu. Dok, saya pindah aja deh dok. Terus saya gimana? Ya saya juga bingung jawabnya. Kalau makanan kepada rahasia dinas, saya tetap bantu. Jadi mereka kalau sweeping binatang itu masuk ke penampungan mereka, yang ngasih makan masih saya. Nah ada dia bantu saya ngasih makan nih sekarang. Tadinya enggak. Tapi biar ada dia, kemarin saya ditelepon, isinya kandang kelewatan 30 ekor. Ambil ya besok Senin. Saya bayar retribusi, nggak ada yang saya lempatin. Retribusi saya bayar, anjing saya ambil. Padahal ngasih makan saya loh di situ. Jadi itu kendalanya sebenarnya. Jadi sekali lagi, berbuat baik susah. tidak mudah. Ya mudah. Menjadi pendahulu sebetulnya. Tapi Dan sekarang, sebagai tumbal betulnya. tapi sekarang saya menggodok dengan KPKP DKI. Saya mau punya penampungan. Kasih saya tanah, tunjukin saya tanah. Legalkan tanah itu buat kita. Bikin bangunan, ngasih makan, manajemen, semua saya. Cuman tanahnya Anda carikan. Saya lagi menggodok seperti itu. Iya. Ya itu politik. Saya lagi godok seperti itu, dia ke legislatif. Kita Saya akhirnya sudah mulai, sudah mau maju Pak. Jadi sebenarnya kayak yang untuk pembuatan naskah akademik kan memang harus KPKP. Nah tapi bagaimana kita mendesak KPKP, kan kami butuh legislatif. Puji Tuhan, sekarang kami bisa dibantu dengan Pak Kenneth dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Kenneth Ardianto. Karena beliau kan vokal banget. Iya Pak. Beliau vokal banget. Puji Tuhan dibantu. Selasa ini kami akan ketemu dengan KPKP untuk membahas pembentukan Perda. Ya, insya Allah berhasil. Puji Tuhan ya. Ya. Amin. Dan Mbak siapa? Mbak Sri. Perjuangan kami masih panjang.
mohon dua restu dukungan Pak Jaya. Oh iya iya. Kalau iya. bisa jangan berhenti di 1-2 show ya Pak Le ya. Iya iya, Harus nanti terus anu menerus. akan mana Mas Osmar. Nanti Kita- saya minta beliau untuk terus akan berkelanjutan, kalau perlu nanti lebih banyak lagi teman-teman tampil bersama di situ dan masing-masing membawa teman masing-masing di sini ya. Apalagi kalau yang dukung kita kayak yang dukung acara Bapak kemarin waktu ada Kapolri sama Panglima pagelaran Wayang orang wayang. itu. Kalau grup yang dukung itu dukung perjuangan kita lebih itu lagi. Coba nanti kita lihat teman-teman kita di TNI dan kepolisian yang punya HKP itu tadi ya. Dan kita sebenarnya nggak selalu harus donasi uang atau AGP, kita butuh networking. Iya. Jadi iya, networking itu yang harus dibangun dulu. Iya. Jadi orang mulai kenal kita. Ya, ada itu yang benar. bagus Pak, Pak boleh sebut nama nggak Pak? Boleh sebut nama nggak Pak? Iya. Pak Prabowo. Oh. Beliau waktu kami kasus di Bandung ada jenderal nembak kucing, kami dibantu sama Pak Prabowo untuk menindaklanjuti proses laporan kami, sehingga akhirnya pelaku penembak kucing ini bisa diproses secara hukum militer. Jadi Pak Prabowo memperhatikan ya. Pak Prabowo Bagus, bantu. bagus ya. Sarah keponakan dia juga Bu memperhatikan. Sarah juga, Saraswati, Anaknya Hasim. Hasim. ponaan beliau. Oh. Beliau dok lover. Dok Lover dia minta tolong untuk rescue di Oh, kalau Cipete. gitu nanti yang saya akan minta dah untuk Anda tolong lebih baik didukung ya ini, karena memang itu untuk ke arah legislatif itu perlu dukungan beliau. Bu Saraswati, Pak Kenneth Hardianto yang dari PDI Perjuangan yang yang sangat vokal itu Iya, beliau. bagus. Itu kami benar-benar butuh Iya, iya, anggota iya. legislatif yang Oke. seperti itu. Kita butuh networking dan orang kenal kita penting. Iya, oke. Baik, terima kasih.